Tuhan sertamu dan serta saudara. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat kembali Tuhan Yesus seolah-olah diuji oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sana. Ada satu hal yang mau diungkapkan. Mengapa mereka itu berpuasa, orang Farisi dan ahli Taurat dan juga orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus itu, sedangkan para murid makan dan minum. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, karena mereka tidak melihat siapa Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan, kalau orang berpuasa dan bermati raga, tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Kan tidak sekedar hanya menahan makan, tidak hanya sekedar menahan untuk tidak minum. Kalau hanya sekedar menahan untuk tidak makan atau tidak minum atau memindahkan jam makan atau memindahkan jam minum, lalu tujuannya untuk apa? Kalau nggak jelas, ya paling itu hanya sebagai semacam ritual saja, tapi tidak ada kejelasan juntrungnya. Tetapi kalau orang itu berpuasa dan berpantang, itu sudah tahu tujuannya untuk apa, dia tidak akan bertanya kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain mempunyai cara tersendiri. Orang Farisi dan ahli Taurat ingin memaksakan tradisi mereka itu dipakai juga oleh orang lain. Jadi orang Farisi, ahli Taurat kepingin supaya terjemahan akan tafsiran tentang kitab sucinya itu ditiru oleh orang lain. Nah, seolah-olah dia ingin memaksakan itu. Nah, padahal Tuhan Yesus menginginkan supaya orang lebih punya makna tersendiri. Mengapa orang berpuasa? Mengapa orang berpantang dari dalam diri orang itu? Sekarang, kenapa saya mengatakan bahwa mereka salah mengerti? Salah mengertinya adalah begini, Ibu Bapak. Kita berpantang berpuasa supaya kita bisa dengan lebih jelas memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tidak rancu untuk memahami kehendak Tuhan dengan nafsu kita, dengan keinginan kita. Supaya kita bisa memilah-milah mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang menjadi kehendak kita, keinginan kita. Karena kalau tanpa pantang, tanpa mati raga, kita seringkali akan mencari pembenaran. Maksudnya adalah, ini kehendak saya, tapi saya mencari pembenaran seolah-olah ini adalah menjadi kehendak Tuhan. Itu bisa juga. Maka dengan pantang, puasa, mati raga, dan bahkan dengan doa, itu orang mencoba untuk memilah-milah. Supaya orang bisa memegang kehendak Tuhan. Nah sekarang, para murid itu kan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus kan Tuhan di sana. Dengan firman Allah. Maka untuk apa mereka berpuasa? Kan sudah dekat dengan Tuhan.
Mereka bisa memahami, bisa bertanya dengan Tuhan, dan Tuhan bisa menjawab dengan langsung. Bukankah ini juga inti doa sendiri itu sendiri? Doa itu adalah relasi kedekatan kita berdialog dengan Allah, kan? Doa, D-O-A, dialog, omong-omong dengan Allah. Itu kan doa. Singkatannya doa kan itu. Dialog, omong-omong dengan Allah. Nah, dengan puasa itu sebetulnya untuk mencoba bisa mendialogkan itu dengan lebih baik lagi. Sedangkan para murid pada saat itu kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berarti bersama-sama dengan Allah juga, bersama-sama dengan Tuhan. Berarti sudah doa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan nanti saatnya mereka akan berpuasa pada saat mempelai itu diambil. Maksudnya pada saat Tuhan itu kembali ke Bapa, mereka akan berpuasa untuk bisa mencoba secara bening, jernih, mencoba memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dirinya. Maka kita bisa melihat puasa tidak hanya sekedar mengurangi makan, tidak hanya sekedar menahan untuk tidak minum, tidak hanya sekedar kita banyak berolah misalnya rohani, bukan, tetapi ada tujuan tertentu, yaitu mau mencoba memahami kehendak Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mencoba melihat praktek kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan? Kita seringkali dengan mudah memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Kain yang lama untuk baju yang lama, kain yang baru untuk baju yang baru, anggur yang lama dengan kantong yang lama, anggur yang baru dengan kantong yang baru. Artinya orang harus melihat sesuai dengan situasi pada waktu itu. Nah, kita diharapkan mampu. Nah, zaman new normal juga kita harus menggunakan cara yang baru. Masuk gereja saja kalau dulu itu hanya dengan air suci, kita membuat tanda salib. Kalau sekarang harus dengan cuci tangan, kadang-kala dengan hand sanitizer. Bahkan orang sekarang menjadi asing dengan air suci. Sudah 2 tahun, kalau tidak keliru, dahi kita itu tidak pernah tersentuh air suci, benar ya? Nah, sebetulnya ada cara tersendiri untuk bisa, karena di beberapa paroki tetap air suci tetap ada, yaitu dengan alat otomatis air suci kalau diletakkan itu akan menyemprot sendiri sehingga kita bisa membuat itu. Tapi kita belum membeli alat itu. Nah, insya Allah nanti ada yang menyumbang supaya bisa beli alat itu, supaya umat juga tetap bisa dekat. Karena kasihan juga, bahkan tidak hanya umat yang mau ke gereja yang tidak mendapatkan air suci juga, tetapi umat yang sudah meninggal pun itu juga banyak yang tidak mendapatkan air suci. Kenapa? Karena dia kena COVID, sehingga tidak sempat untuk bisa diberi air suci dengan pemberkatan secara baik. Ya, ini cara baru kita bisa melihat. Cara baru harus kita tanggapi dengan doa yang baru pula, dengan cara pelayanan yang baru pula. Tetapi kita tetap mau melihat terobosan-terobosan di mana Tuhan diharapkan bisa dirasakan oleh orang itu. Kita juga melihat Ekaristi juga dengan cara baru. Ekaristi yang dulu penuh dengan umat, sekarang umatnya ada di rumah masing-masing. Bahkan kadang-kala ada orang yang berdoa ikut Ekaristi dengan masih di tempat tidur, juga masih ada juga. Kalau dulu orang di tempat tidur itu adalah orang yang sakit, kalau sekarang orang yang sehat. Maka kita perlu untuk bisa melayani secara baru pula. Saya tidak tahu apakah ini yang disebut dengan new normal. Kalau new normal kadang-kala kan memang tidak normal gitu ya. Maka kita harus menggunakan cara-cara, kesempatan di mana kita mencoba memaknai, tidak kehilangan nilai, tetapi pelayanan tetap bisa dilakukan sehingga Tuhan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini tujuannya. Maka mari kita mencoba untuk melihat ada frame, ada bingkai yang baru untuk pikiran dan untuk hati kita. Selamat merenungkan.